never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Mustafa Sayyidina Rasulullah Siddiq wal Wafat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah. La maghluba illallah. La maqsuda illallah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan rasulullah wa rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Hujan menghias rasa. Marilah kita aturkan hadrat Allah yang Maha Kuasa. Puji menghias hati, mari kita satukan hadrat Ilahi Rabbi yang tak henti-henti selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk terfiru ila Allah, untuk akrab ila Allah, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beri salam tak lupa keberkahan Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berbahagia para alim, para ulama, para sakit, para hujaj, para tokoh masyarakat, tokoh agama di wilayah Google Masjid kita, khusus kepada KM Masjid, pengurus masjid, imam masjid, takmir masjid, dan jamaah Masjid Al-Furqan, terkhusus lagi jamaah sholat subuh, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriwan, santriwati, rahimahullah. Tidak terasa kita sudah berada di hari ke-16 di bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pertemukan kita, hamba yang hina ini, hamba yang berlumuran dosa ini, hamba yang selalu maksiat kepadanya, hamba yang selalu lalai akan tugas-tugas kita darinya, dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan yang agung untuk hamba-hambanya yang dimuliakan. Tentunya kesempatan ini semoga menjadikan kita yang tadinya hamba yang hina tergolong menjadi golongan hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan kita memuliakan syahrul Ramadan Karim, memuliakan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ba'da subuh itu enaknya apa, Pak? Pak, ba'da subuh itu enaknya apa? Tidur. Tapi alhamdulillah atas jerih payah, atas usaha, dedikasi pengurus DKM Masjid Al-Furqan yang mengundang Al-Fakir untuk hadir di tempat yang mulia ini, kita dapat bermuhajahah, kita dapat berinteraksi satu sama lain di antara kita. Karena ini adalah ruang
ini adalah tempat satu-satunya di komplek ini untuk kita berinteraksi, berbagi rasa, berbagi suka, berbagi duka di sela-sela kesibukan kita. Betul apa betul? Makanya kita harus bersyukur dan juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus DKM yang sudah memberikan fasilitas kepada kita. Tentunya dalam rangka syukur ini dan juga dalam rangka memuliakan bulan suci Ramadan ini, kita juga harus menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah di bulan Ramadan ini, la'allakum tattaqun. Di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan untuk mendapatkan predikat takwa, yakni golongan orang-orang yang selalu sami'na wa ta'na, golongan orang-orang yang lurus, orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci, baik bersih badannya, baik bersih qalbunya ataupun bersih ruhnya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan kepada kita, bukan hanya bulan ini, akan tetapi jauh-jauh hari Allah memberikan kesempatan kepada kita. Dimulai dari bulan Rajab, di mana fadilah bulan Rajab adalah litathiril badan, untuk membersihkan badan. Di bulan Rajab kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan badan kita, dari atas ujung rambut sampai bawah telapak kaki. Anggota badan kita, yakni mata, kita bersihkan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita bersihkan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita jaga, kita pelihara, kita sucikan dari hal-hal yang membuat kita bermaksiat. Perut, tangan, kaki, semua kita bersihkan dari hal-hal yang berbau maksiat. Masuk ke bulan Sya'ban, fadilah bulan Sya'ban, litathiril qalbu, yaitu untuk membersihkan hati. Disitulah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk membersihkan hati. Bagaimana cara kita membersihkan hati? Tentunya dengan cara kita menjalankan ibadah-ibadah puasa sunnah. Karena baginda Rasulullah SAW memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kita pun sebagai umatnya diberikan kesempatan litathiril qalbi dengan memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, memperbanyak tadarus Al-Quran, dan memperbanyak sholawat untuk membersihkan hati kita, untuk memeriksa hati kita. Apakah hati kita ini qalbun marid, ataukah hati kita ini qalbun mayyit, ataukah hati kita ini qalbun salim? Kalau hati kita ini qalbun salim, alhamdulillah, tentunya kita akan dengan mudah menerima hidayah dan taufiknya. Tentunya kita akan mudah menerima perintah dan juga larangannya. Akan tetapi kalau qalbun kita ini qalbun marid, kita akan sangat sulit untuk menerima perintah dan juga sangat sulit untuk menghindari larangannya. Lebih parah lagi kalau qalbun kita ini qalbun mayyit, tentunya kita akan dablek, Pak. Walaupun telinga mendengar suara azan di masjid, kita tidak akan tergoyahkan untuk selalu duduk santai di depan TV, duduk santai di pos kamling, duduk santai di depan tempat kerja kita.
kalau qalbun kita sudah qalbun mayyit. Dan tibalah kita di bulan suci Ramadan ini, Allah berikan kesempatan kepada kita, Masya Allah, tabarakallah, kesempatan yang luar biasa. Untuk apa? Fadilah bulan suci Ramadan adalah litathirir ruh, untuk membersihkan ruh kita. Bagaimana cara kita membersihkan ruh kita? Tentunya dengan jalan kita mengendalikan hawa nafsu kita melalui ibadah puasa Ramadan, ibadah yang wajib bagi hamba-hamba Allah yang merasa dirinya sebagai khalifatullah, sebagai wakil Allah, yang ingin dirinya dimuliakan oleh Allah, yang ingin dirinya diselamatkan oleh Allah, melaksanakan ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi mengendalikan nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita. Nafsu yang ada dalam diri kita tidak dapat kita bunuh, tidak dapat kita matikan, tidak dapat kita hilangkan, akan tetapi bisa kita kendalikan 7 tingkatan nafsu dalam diri kita. Yang terlebih-lebih lagi yang harus kita fokuskan adalah nafsu amarah. Apa itu nafsu amarah? Nafsu yang membabi buta. Jenisnya manusia, tampangnya manusia, akan tetapi kelakuannya seperti binatang. Karena nafsu amarah adalah nafsu binatang, nafsu yang tak terarah, nafsu yang tak dapat dikendalikan. Sifatnya, karakternya rakus, sifatnya, karakternya tidak ada cukupnya, tidak ada kepuasan, akan selalu haus akan kemewahan, haus akan pangkat dan jabatan, haus akan kenikmatan-kenikmatan yang padahal hakikatnya itu semua adalah hanya sebagai mata morgana, hanya sebagai khayalan-khayalan. Itulah nafsu amarah di bulan ini yang harus kita kendalikan. Setelah kita kendalikan nafsu amarah, meningkat ke atasnya nafsu mulhimmah, nafsu yang tidak ada duduk perkaranya, nafsu yang inkonsisten, kadang soleh, kadang salah, kadang edan, kadang eling, STMJ, sholat terus, maksiat jalan, terombang-ambing. Diajak sholat siap, diajak ngaji siap, ditawari maksiat pun siap. Ini pun harus kita kendalikan. Apalagi kita sebagai kepala rumah tangga, apalagi kita sebagai orang tua, baik kaum bapak, kaum ibu yang memiliki keluarga, memiliki anak, memiliki keturunan yang untuk meneruskan perjuangan kita. Kita sebagai tauladan mereka, sebagai contoh mereka, kita harus kokoh pendirian kita, harus terpatri keimanan kita, keyakinan kita di dalam qalbu kita. Jangan sampai terombang-ambing oleh gosip-gosip murahan, jangan sampai terombang-ambing oleh berita-berita. Ada berita di kampung sana yang bagus, ikut. Ada berita di laut, ikut. Mau di masjid, mau habis sholat, dibahas. Tidak melihat tempat, situasi dan kondisi. Karena apa? Karena kita memelihara nafsu yang inkonsisten.
Dan ini mayoritas masih dipegang oleh karakter orang-orang kita, bangsa kita, yang dengan mudah diombang-ambing oleh penguasa dengan isu-isunya. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kendalikan nafsu itu. Kita tingkatkan ke nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang damai. Ah, Pak Ustadz, zaman sekarang mustahil hidup tenang. Pak, banyak yang bertanya ke saya, mustahil di zaman sekarang bisa hidup tenang, mustahil di zaman sekarang bisa hidup damai. Kemudian saya balik bertanya, Pak, Bapak masih punya sangkutan bank? Masih. Ibu, Bu, Ibu masih punya sangkutan kreditan? Masih. Bapak penghasilannya umpamanya 1 bulan 4 juta, pengeluarannya masih di atas 6 juta? Masih. Pengeluaran dengan pemasukan masih lebih besar pengeluaran? Iya. Ya kalau begitu betul, Pak. Pendapat Bapak mustahil hidup akan tenang, mustahil hidup akan menemukan kedamaian, itu sangat betul sekali. Kalau kita masih punya sangkutan hutang piutang, kalau surplus pemasukan dan pengeluaran masih lebih besar daripada pengeluaran. Terus bagaimana caranya supaya kita mendapatkan nafsu mutmainnah, tumbuh dalam keluarga kita, tumbuh dalam diri kita? Caranya dengan kita berpuasa Ramadan ini dengan sebenar-benarnya puasa. Kita maknai puasa Ramadan ini ke dalam kehidupan kita. Pak, tadi sahur enak nggak makan sahur? Bu, makan sahur enak nggak tadi, Bu? Enggak, bohong. Makan tuh yang paling enak jam 12 siang, ya, sama pecak bandeng atau sama ikan gurame bakar. Ya, Bu, sayur asem atau ikan asin di saung sambil dengerin musik, enak nggak, Pak? Yang enak tuh makan tuh jam 12 siang. Kalau makan jam 3 malam mah bukan waktunya makan. Betul apa betul? Tapi karena kita iman kepada Allah, karena kita sami'na wa ta'na, karena kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jalankan ibadah makan sahur walaupun itu bukan waktunya makan. Kita mampu 16 malam, kita 16 kali di bulan ini makan sahur. Kita pun mampu menahan lapar dan dahaga di siang hari dari terbit fajar sampai tenggelam matahari atau waktu maghrib. Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah kita menghindari kreditan bank? Pak, Bu, mampukah Ibu menahan godaan-godaan kredit baju? Insya. Mampukah Ibu menahan pengeluaran? Tahu suaminya pemasukan tiap bulan cuma 4.500.000. Bagaimana penekanan pengeluaran jangan sampai lebih dari 4.500.000 supaya ada sisa. Minimal pas, jangan sampai overload, jangan sampai minus dari pemasukan sehingga yang menjadikan kita punya hutang. Sebagaimana kita mampu melaksanakan ibadah puasa, kita pun wajib untuk bisa menahan hawa nafsu kita, menahan rasa ingin ini, ingin itu di luar kemampuan kita.
Kalau kita sudah bisa mengaplikasikan makna puasa dalam kehidupan keseharian kita, maka akan tumbuh dengan sendirinya nafsu mutmainnah dalam diri kita, dalam keluarga kita. Semoga dengan kita selalu berusaha aqrab ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, dan berusaha, berikhtiar untuk menekan, mengendalikan nafsu amarah yang kadangkala datang, nafsu lawamah, nafsu mulhimah yang tidak mengetuk pintu lagi langsung datang ke dalam diri kita, karena kita sadar, karena kita piawai, karena kita mengetahui, oh ini nafsu amarah, oh ini nafsu mulhimah yang harus kita kendalikan. Kita mampu mengendalikannya dan kita bangkitkan nafsu mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi insan yang saleh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah menjadikan kita keturunan kita, putra-putri kita menjadi penerus perjuangan baginda Rasulullah. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah lancarkan usaha kita. Allah berkahi. Allah anugerahkan rezeki yang halalan thayyiban untuk bekal ibadah kepadanya. Dan Allah takdirkan kita ketika meninggalkan alam dunia dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah pun izinkan kita berjumpa dengannya di jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengirimkan hadiah-hadiah kepada Nabi, para sahabat, para tabi'in, para wali Allah, para orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni atas semua kesalahan dan kehilafannya, dan Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Dan juga kita bermunajat semoga saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Saudara-saudara kita yang hari ini sedang dalam masalah, semoga Allah berikan jalan keluar, solusi dari masalahnya. Saudara-saudara kita yang hari ini masih hidup di bawah kemiskinan, semoga Allah angkat derajatnya, Allah angkat kehidupannya, Allah berkahi kehidupannya. Dan kita doakan saudara-saudara kita di luar sana, di jauh negeri Palestina sana, Allah berkahi kehidupan, Allah selamatkan. Serta kita yang hadir di tempat yang mulia, semoga apa yang menjadi hayalan kita, hajat kita, cita-cita kita untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi penerus perjuangan baginda Rasulullah, serta mendapatkan derajat predikat takwa di hadapan Allah, Allah ijabah, Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi, khususan jamaah Masjid Al-Furqan, wa khususan muslimin wal muslimat fi Palestin, muslimin wal muslimat lirida ilahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ووفني يا كريم يا ذلك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن صحابه رسول الله اجمعين. امين 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 يا الله يا رب العالمين ويا وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلى عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب وفرج الكرام. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب وفرج الكرام. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب وفرج الكرام. اللهم اجعل ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسلام الإسلام المسلمين، وإيمانا إيمان المؤمنين، ونيتنا نية المخلصين، وعملنا عمل الصالحين، وذنوبنا ذنوب المستغفرين، وحياتنا حياة العلماء، وموتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا
ووضوءنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتخشعنا وتعبدنا وتنكسرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم انصرنا فاتر رضوان عليه وامدنا بالاصل تبرت هلدي خصوصا جماعة مسجد الفرقان للسلامة والعافية والبركة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا كثير النوال ويا دائم الوصال ويا حسن الفعال ويا رازق العباد كل خير بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان. اللهم يا فتح لنا وإيمانا وإسلام وإحسان يا فتح يا رزاق يا فتح يا رزاق يا فتح يا رزاق يا غني يا غني يا غني يا هو يا بني الله. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة وقهر الرجال. اللهم يسر لنا ولا تؤسر علينا. اللهم يسر لنا ولا تؤسر علينا. اللهم يسر لنا ولا تؤسر علينا. أغثنا يا الله أغثنا يا الله أغثنا يا الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزينة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعافية من الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلوا الجنة مع الأبرار حسن جغفر برحمتك يا أرحم الراحمين. صل وسلم على النبي الرسول الحمد لله. تقبل يا الله تقبل ya Habib. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dalam kajian khusus kita pagi hari Ahmad Maulana dan juga tahun sekarang ini kita belum mendapatkan pahala yang berlipat ganda serta ilmu Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.